Selamat datang di channel Bugar Alami, yuk kita sehat bersama. Kita tuh sering banget ya dengar soal kolesterol. Tapi sadar nggak sih kalau sebenarnya ada 5 makanan super simple yang bisa jadi bodyguard buat jantung kita? Dan yang paling keren, semuanya itu ala Mediterania. Dan bisa jadi udah ada di dapur kamu sekarang. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Coba deh pikirin, sarapan kamu pagi ini jangan-jangan malah jadi biang kerok yang diam-diam naikin kolesterol? Ini adalah satu kebiasaan yang umum banget, tapi anehnya jarang dibahas sama dokter. Tenang, di akhir obrolan kita nanti kamu bakal tahu persis apa sih musuh tersembunyi di piring sarapanmu itu, dan gimana cara ngalahinnya pakai cara Mediterania. Nah, ini fakta penting yang harus kita tahu. Anggap aja tubuh kita tuh kayak mesin. Seiring berjalannya waktu, apalagi setelah umur 60-an, filter alami di hati kita buat ngebersihin kolesterol jahat alias LDL itu kerjanya jadi agak melambat. Akibatnya, si LDL ini jadi lebih gampang numpuk. Jadi, ini bukan salah kamu ya, ini murni proses biologi. Tapi, kabar baiknya adalah kita yang pegang kendali penuh atas apa yang kita masukin ke piring. Apa yang kita makan itu punya efek langsung loh ke kadar kolesterol, dan ini bukan soal diet ketat yang nyiksa, sama sekali bukan. Ini soal milih makanan yang lebih cerdas setiap hari. Oke, kesalahan sarapan nomor 1 yang paling sering terjadi adalah salah pilih jenis lemak. Jadi, yuk kita bahas solusinya, yang ternyata sekaligus jadi fondasi dari seluruh gaya hidup Mediterania. Sesuatu yang mungkin banget udah nangkring di dapur kamu. Makanan nomor 1, dan sejujurnya ini adalah tiang utama dari diet Mediterania, yaitu minyak zaitun extra virgin. Ini bukan tren baru loh, minyak ini udah dipakai di Mediterania lebih dari 2000 tahun. Aku tahu, mungkin kamu langsung mikir, loh minyak kan lemak, bahaya dong. Eits, tunggu dulu, ini dia kesalahpahaman terbesarnya. Minyak zaitun extra virgin itu justru kaya akan lemak baik. Tugasnya justru menyapu bersih kolesterol jahat tanpa ganggu si kolesterol baik. Plus, ada senyawa anti peradangan yang bikin aliran darah kita itu lancar jaya kayak jalan tol bebas hambatan. Nah, kalau kamu butuh bukti yang konkret, ada satu penelitian super besar namanya Predimed. Penelitian ini nunjukin kalau orang yang rutin nambahin minyak zaitun ke makanan mereka, risikonya kena serangan jantung atau stroke itu turun sampai 30%. Angka yang gede banget kan? Oke, minyak zaitun itu fondasinya. Sekarang kita tambahin bahan bakar super buat mesin utama kita, yaitu jantung. Makanan yang satu ini adalah kuncinya. Yup, ikan berlemak. Contohnya kayak salmon, sarden, kembung, sama trout. Mereka ini adalah sumber asam lemak omega 3 terkaya di planet ini. Anggap aja ini bensin oktan tinggi buat jantung kamu. Dan ini bagian yang menarik. Kalau kita bandingin, sarden itu ternyata gizinya lebih padat daripada salmon. Dan harganya jauh lebih ramah di kantong. Malah, kalsium di satu kaleng sarden itu lebih banyak dari segelas susu loh. Nah, jujur deh, kamu tim sarden atau tim salmon? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan ini bukan saran abal-abal ya. Asosiasi Jantung Amerika aja merekomendasikan kita makan ikan berlemak minimal 2 kali seminggu. Cara masaknya juga gampang kok. Cukup panggang ikan pakai lemon dan minyak zaitun, atau makan sarden langsung di atas roti gandum. Praktis kan? Oke, makanan kita selanjutnya ini ukurannya kecil, simpel, tapi kekuatannya itu sering banget diremehin. Kecil-kecil cabai rawit deh pokoknya. Jawabannya adalah kacang walnut dan biji-bijian. Walnut ini spesial banget karena dia satu-satunya kacang yang punya kandungan omega 3 dari tumbuhan yang signifikan. Terus ada lagi biji chia dan biji rami yang kalau digiling itu kaya banget akan serat larut. Serat larut itu apa sih? Gini deh bayangin, dia itu kayak spons magnet kolesterol di dalam usus kita. Dia bakal ngebentuk semacam gel, terus nangkepin kolesterol jahat dan langsung dibuang keluar dari tubuh sebelum sempat diserap. Keren kan? Cukup 2 sendok makan biji rami giling di atas yogurt kamu setiap pagi, itu udah bisa bikin perbedaan. Oke, sebelum kita ke makanan selanjutnya, aku mau kasih teka-teki nih. Coba tebak, apa satu-satunya makanan yang jadi rahasia umur panjang semua orang di Blue Zones? Itu loh, daerah-daerah di dunia yang penduduknya paling banyak hidup sampai di atas 100 tahun. Penasaran? Jawabannya adalah legum. Yap, sesimpel kacang lentil, buncis, kacang merah, atau kacang polong. Inilah benang merah dari pola makan orang-orang paling sehat dan berumur panjang di dunia. Mereka nggak makan superfood mahal, mereka cuma rutin makan sup lentil setiap minggu. Sesederhana itu. Dan makanan kelima, ini yang sering bikin orang kaget. Ternyata, keluarga berberian dan tomat itu perannya penting banget buat ngelindungin pembuluh darah kita. Biar gampang, cara kerjanya gini. Bayangin kolesterol jahat atau LDL itu kayak potongan besi.
Awalnya sih nggak bahaya, tapi kalau dia teroksidasi alias berkarat, dia jadi lengket dan nempel di dinding pembuluh darah kita, terus ngebentuk plak. Nah, antioksidan di dalam buah beri dan tomat itu fungsinya kayak cat anti karat yang lindungin si LDL. Mereka ini bodyguardnya arteri kita. Oke, sekarang bagian yang paling seru. Aku bakal tunjukin gimana caranya ngabungin kelima makanan super ini jadi satu piring sarapan yang enak, sehat, dan bisa kamu siapin cuma dalam 3 menit. Gini nih konsepnya, coba bayangin semangkok oatmeal atau yogurt, terus tambahin segenggam walnut, taburin biji rami giling, kasih topping blueberry, terus terakhir siram sedikit pakai minyak zaitun. Atau pilihan lain, sarden di atas roti gandum utuh pakai irisan tomat. Simple banget kan? Semua nutrisi pelawan kolesterol langsung ada di sarapan pertama kamu. Eits, tapi tunggu dulu. Ada satu hal penting yang sering bikin orang salah kaprah. Aku mau bahas satu kesalahan paling umum waktu orang baru mulai diet Mediterania, biar kamu nggak ikutan kejebak. Nah, ini dia nih, yang sering bikin keliru. Banyak yang mikir kalau diet Mediterania itu artinya bebas makan pasta dan roti sepuasnya. Padahal, faktanya, dalam diet Mediterania yang otentik, pasta sama roti itu cuma makanan pendamping dalam porsi kecil, bukan hidangan utamanya. Pondasinya tetap sayuran, legum, minyak zaitun, dan ikan. Oke, biar makin nempel, kita rekap super cepat ya kelima jagoan pelawan kolesterol ini. 1. Minyak zaitun ekstra virgin. 2. Ikan berlemak. 3. Walnut dan biji rami. 4. Legum. Dan yang kelima, beri dan tomat. Semuanya gampang dicari dan gak bikin kantong bolong. Nah, sekarang giliran kamu. Dari kelima makanan tadi, mana nih yang kira-kira bakal kamu coba masukin ke menu harianmu duluan? Share dong di kolom komentar. Kalau obrolan kita hari ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol suka dan bagikan ke orang-orang yang kamu sayang. Oh ya, pastikan kamu juga subscribe dan nyalain loncengnya, karena di pembahasan selanjutnya, kita bakal bongkar 5 resep sarapan ala Mediterania yang dijamin disukain sama dokter jantungmu. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa klik subscribe dan like video